Hai Coffee with Sam Family, apa kabar? Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena senior pastor saya, Pastor David Mayanto, berulang tahun. Saya sangat diberkati dengan kehidupan beliau karena sejak saya masih pra remaja, beliau sudah mengajar saya sekolah minggu. Ini menarik sekali. Dan hari ini ada 3 hal yang saya belajar sekali dari kehidupan beliau, Pastor David. Dan saya berdoa apa yang saya sampaikan ini pun menjadi inspirasi dan berkat buat Coffee with Sam semua. Yang pertama yang saya belajar dari kehidupan beliau adalah strength is for service. Ini menarik. Kenapa? Karena beliau ini senior pastor di gereja saya dan beliau juga wakil ketua sinode di sinode saya. Jadi yang menarik adalah satu kali ketika satu petugas untuk menata kursi di gereja itu berhalangan hadir, mungkin karena sakit atau apa saya lupa, saya mikir tuh siapa ya yang menata kursi ya. Nah, saya memberanikan diri diam-diam untuk masuk ke gedung gereja, ke main hall. Betapa kagetnya saya ketika saya melihat kursi sudah mulai tertata. Loh, siapa yang menata? Dan ketika itu saya lihat senior pastor saya sedang menata kursi. Wow, itu satu teladan yang luar biasa buat saya. Kenapa? Karena dia bisa menyuruh siapapun, dia bisa meminta kepada siapapun. Ya, wakil ketua sinode, senior pastor. Tapi yang dilakukannya adalah strength is for service. Dia melakukannya karena saya percaya dalam Markus 10 dikatakan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi pelayan, dan beliau sudah memberikan teladan yang luar biasa. Beliau adalah seorang servant leader yang saya begitu sangat terinspirasi. Lalu yang kedua, humble to learn. Ini menarik. Kenapa? Sekali lagi, selain senior pastor, dia juga wakil ketua sinode. Dan satu kali dia bersama dengan kami ikut di sebuah acara gereja di bawah sinode pelayanan beliau. Dan beliau datang ke sana bukan untuk mengadakan pertemuan, bukan untuk mengadakan inspeksi, enggak. Yang beliau lakukan adalah belajar dari gereja tersebut. Selama 2 hari beliau belajar, menulis, mencatat apa yang dia tangkap, apa yang dia terima. Dan itu wow buat kami gitu. Karena kenapa? Ketika beliau sudah ada di posisi seperti itu, beliau tetap punya hati untuk mau belajar. Dan tidak pernah saya lupakan apa yang beliau katakan. Dia berkata, Anton, hidup itu kita harus selalu mau bertumbuh. Dan bagaimana caranya kita bertumbuh? Punyalah kerendahan hati untuk terus mau belajar. Wow, itu juga satu hal yang mind blowing dalam hidup saya. Dan beliau juga tidak segan-segan memberikan kesempatan untuk kami yang muda-muda. Ini menarik, tidak mudah, terlebih di kota kami. Dan kepercayaan yang beliau berikan itu untuk kami yang muda-muda, beliau kasih kesempatan untuk melayani, bahkan untuk menyampaikan firman. Dan apa hasilnya? Awal-awal ya, waduh, penuh dengan kekurangan di sana sini. Dan saya juga sampai satu titik saya merasa kayaknya I give up deh. Kami menyerah deh, karena selalu mungkin ada banyak hal yang tidak maksimal. Tapi satu kali beliau menguatkan kami, beliau mendidik kami, dan beliau berkata, don't worry, apapun yang bisa aku support, aku akan support. Dan itu luar biasa. Kenapa? Dia berkata, karena apa yang aku lihat bukan kamu hari ini atau teman-teman hari ini yang muda-muda, tapi aku lihat 5-10 tahun ke depan gereja ini akan bersyukur, kita akan bersyukur karena kita terus memproduksi pemimpin-pemimpin dari generasi ke generasi. Ternyata beliau adalah seorang yang visioner, bukan melihat kondisi kita hari ini juga, tapi melihat apa yang di depan nanti, dan kita akan bersyukur dengan kesempatan-kesempatan yang beliau berikan. Dan hari ini pun saya sangat bersyukur. Dan yang terakhir yang saya belajar dari beliau adalah beliau punya hati yang mau dibentuk. Itu menarik. Kenapa? Karena ada kadang saya sempat geleng-geleng melihat ada ketika ada situasi terjadi, permasalahan terjadi, pergumulan yang berat terjadi, dengan respon dan keputusan beliau saya sampai geleng-geleng. Ya ampun, kok bisa ya? Ini situasi yang gak mudah loh. Tapi satu kali beliau berkata seperti ini, Anton, kualitas hatimu ditentukan dengan bagaimana responmu ketika menghadapi masalah. Wow, dengan hati yang lembut dan mau dibentuk, kamu bisa melewatinya, pergumulan yang berat itu bersama dengan Tuhan. Wow, terima kasih Pastor David untuk teladan yang diberikan. Terima kasih untuk legacy yang diberikan. Dan kami yang muda-muda ini belajar dari
Pastor David. Jadi kami The Siddharthas, kami ingin mengucapkan happy birthday Pastor David. Terima kasih untuk legacy, terima kasih untuk teladan, terima kasih untuk semua hal yang Pastor David invest dalam kehidupan kami, sehingga kami semua hari ini menikmati seluruh values yang Pak David sampaikan, dan ini menjadi berkat yang luar biasa untuk kami semua. Thank you so much for being a visionary, for seeing ahead, far beyond what we can see. Thank you for investing in us and building us up. And thank you for your faithfulness, your humbleness, and just your mercy and generosity. Yes. Thank you so much. You've helped so many people. We just wish for God to overflow even more in your life, to bless even more to the nations. You want to say happy birthday to Opa? Happy birthday, Opa. I love you. Bye. Happy birthday. Happy birthday.